Oke Om, semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membuat tutorial untuk mengganti coolant radiator ya pada Toyota Agya. Kebetulan Toyota saya tahun 2016 ya, 2016 tipe G. Ini untuk kilometernya sudah 27 ribuan ya, 27.000. Tapi untuk umurnya sudah 5 tahun jalan. Jadi karena kemarin saya waktu pengecekan harian itu melihat kondisi warna dari air radiator sudah agak keruh, maka saya berinisiatif untuk mengganti coolant radiator ya. Karena kalau dari rekomendasinya sendiri untuk penggantian coolant radiator itu adalah sekitar 40 km atau 2 tahun ya. Kalau untuk mobil saya ini kalau dari kilometer mungkin masih belum cukup, tapi untuk tahun sudah memenuhi syarat ya untuk diganti ya, karena salah satunya kita ambil untuk patokannya. Oke, karena kita asumsinya untuk mengganti itu karena kan untuk di dalam kondisi mesin itu kan terjadi reaksi ya, reaksi terhadap panas. Jadi antara coolant kemudian panas dari temperatur kerja engine, dia menyebabkan kondisi coolant ini turun ya. Oke, kalau ada yang tahu atau pernah belajar ilmu metalurgi, jadi tentang perubahan bentuk ya, apalagi ini untuk zat cair ya. Jadi mungkin dari coolantnya sendiri untuk titik didihnya mungkin sudah turun, kemudian dari segi untuk pelumasan bukan pelumasan ya, mungkin untuk segi mengurangi ini karat ya, dia kemampuannya sudah turun. Jadi untuk melapisi bagian water jacket itu kan coolant sendiri juga punya sifat untuk melapisi ya dia ya, agar tidak terjadi karat karena reaksi dari oksigen terhadap besi ya atau engine block di mesin. Jadi coolant ini bisa mencegah terjadinya karat ya. Jadi untuk teman-teman jangan beranggapan bahwa air radiator antara coolant dengan air biasa itu sama ya, itu pendapat yang kurang tepat menurut saya ya. Jadi dalam coolant sendiri dia ada beberapa zat yang bisa memberikan manfaat ya, selain meredam panas dia juga bisa sebagai pembersih karena mengandung deterjen, kemudian juga melapisi dari karat yang ada di dalam mesin. Oke, langsung kita lihat ke step berikutnya ya untuk alat-alat yang dipersiapkan. Sebelum ke langkah selanjutnya mungkin bisa dibantu teman-teman untuk subscribe ya, dibunyikan loncengnya dan juga di-share agar saya bisa lebih bersemangat lagi untuk membuat konten-konten yang lain. Oke, ini adalah alat-alat yang sangat sederhana ya yang kita perlukan untuk mengganti coolant radiator selain dari air radiatornya sendiri. Ini pertama ada tang ya. Fungsi tang ini nanti untuk membuka tutup radiator di bagian bottom tank atau di bagian bawah. Jadi karena biasanya pemasangan menggunakan alat, tapi jangan terlalu keras ya karena bisa patah. Ini untuk membukanya nanti agak keras ya. Kemudian ini adalah seal tip. Ini fungsinya untuk melapisi ya, untuk mencegah kebocoran dari plug drainnya. Ini akan kita kasih sedikit untuk di baut plug drainnya lah. Di plug drainnya nanti kita beri sedikit agar tidak bocor. Kemudian ada tampungan ya, sebenarnya nggak pakai tampungan nggak apa-apa, cuma karena kita ingin melihat juga kondisi coolantnya,
nanti kita bisa lihat kotoran apa saja yang masuk ke dalam coolant radiator ini ya. Oke, jadi cukup simpel, ada 3 alat yang kita gunakan untuk mengganti coolant radiator. Oke, langkah berikutnya ya, untuk mengedrain, sebelumnya kita pastikan untuk kondisi engine itu dingin ya. Pastikan kalau engine setelah beroperasi atau setelah digunakan, ditunggu dulu berapa menit sampai kondisi ini ya, kondisi engine itu enggak panas lagi. Kalau yang punya apa nih, termometer gun ya, termogan, bisa ditembak mungkin di posisi radiator capnya ini, atau kalau belum punya mungkin bisa merasakan ya, sebelum kita membuka cap radiator bisa kita rasakan. Kalau memang kondisinya masih panas, jangan langsung dibuka karena masih ada tekanan dari dalam sistem radiator ya. Ini ya untuk capnya ya. Oke, sebelum kita drain kita lihat dulu kondisinya ya, kenapa saya ganti untuk air radiatornya. Nah ini ya, teman-teman bisa lihat warnanya sudah merah gelap. Jadi ini sebenarnya untuk warna aslinya sendiri ada merah terang ya, merah terang nih, seperti yang di reservoir ini. Nah seperti ini warna aslinya. Nah ini ada indikasi dia sudah tercampur dengan material karet yang ada di dalam mesin ya. Jadi kalau teman-teman pernah bongkar mesin itu dalamnya kan, kalau untuk yang cooling system itu ada seperti kerak-kerak. Nah itu adalah reaksi kimia dari coolant itu terhadap panas dari mesin waktu beroperasi. Jadi dia bereaksi terhadap ini ya, besi yang ada di dalam komponen mesin Agia ini. Oke, sebelumnya kita tutup dulu ya, kita ke langkah berikutnya. Oke, untuk posisi plug drainnya sendiri ada di bawah ya. Ini teman-teman bisa lihat ya, ini ada di bawah. Kita lihat ini posisinya, ini plug drainnya nanti kita buka. Oke, dan sediakan tampungan di bawah ya, dan jangan salah arah ya untuk mutarnya, seperti biasa ya. Untuk membuka dia counter clockwise atau berlawanan dengan arah jarum jam. Nah ini ya, karena ini bahannya plastik guys. Kalau kita paksa, kita nggak tahu jalurnya, jalur untuk treadnya atau threadnya ya, nanti ini bisa rusak ini. Dan kalau rusak kita repot ini guys, bubutin lagi untuk radiatornya. Dan kita tahu bahwa radiator kan untuk bahannya sendiri sangat kurang kuat ya, jadi kalau salah-salah penanganan bisa malah lebih parah, jadi lebih hati-hati. Oke ya, langsung kita buka saja untuk plug drainnya.
sudah mulai mengalir ya untuk air radiatornya. Oke, kita buka pelan-pelan lagi. Ya sudah mulai mengalir ya untuk air radiatornya. Agar alirannya lebih cepat, kita buka untuk cap tadi. Nah, kita buka capnya pelan-pelan agar aliran coolant di bawah itu lebih cepat ya. Nah itu ya. Nah itu. Sampai habis ya kolamnya ya. Oke, ini setelah kita drain tadi ya dari bawah, sudah agak habis untuk banyu radiatornya atau air coolantnya ya. Ini sudah mulai habis. Setelah ini kita bisa lakukan pembilasan ya. Kita lakukan pembilasan ya, kita isi air biasa, air bening ya, kita isikan nanti di radiatornya ya, kemudian nanti kita bilas. Nah, kita nanti akan menggunakan radiator flash ya. Jadi dengan harapan menggunakan radiator flash ini, kondisi cooling system di engine Toyota Agya ini bisa benar-benar bersih dan maksimal untuk menghantarkan panas dari engine ya, atau dari mesin itu sendiri. Oke ya, ini kita sebelum kita nyalakan engine-nya, ini kita bilas untuk kondisi di radiatornya sampai airnya tuh bening ya, yang di bawah ya. Jadi kita lihat. Nanti untuk mesin akan kita hidupkan. Jadi untuk coolant yang sisa-sisa di mesin ini nanti bisa keluar semua ya. Jadi benar-benar bersih. Oke, kita hidupkan ya untuk mesinnya. Oke ya, mesin sudah kita nyalakan ya. Ini nanti kita lihat sampai kondisi air ini benar-benar bersih ya. Jadi yang sisa-sisa air di radiator ini bisa keluar semua, mengalir, kemudian kita langsung buang ke bawah ya. Dan jangan terlalu lama, karena terlalu lama ini takutnya jadi mesinnya panas ya, seperti. Oke ya, ini sudah cukup bening airnya, sudah bersirkulasi untuk coolant-nya. Kalau dirasa sudah bersih, kita cukup untuk menghidupkan engine-nya ya. Oke, selain di dalam radiator, jangan lupa juga kita membuang air yang berada di reservoir ya. Nah, ini kita buang untuk airnya. Caranya adalah kita buka selang yang ada di sini ya, pelan-pelan untuk bukanya, jangan dengan kekerasan, karena ini materialnya plastik ya, takutnya putus. Langsung kita buang, kita arahkan ke bawah ya. Ada seperti putih-putihnya. Nah, ini adalah reaksi coolant itu sendiri terhadap panas ya. Dia seperti ada kerak-kerak tipis, masih belum terlalu banyak ini. Oke, setelah kita buka, kita arahkan ke bawah ya. Nanti kita arahkan ke bawah sana. Bisa disediakan tampungan
agar tetap bersih ya. Ditren sampai habis, jangan sampai ada yang bersisa ya, untuk yang air dari reservoir atau tangki cadangan radiator. Oke, setelah air di reservoir habis, kita tarik kembali selangnya ya, kita pasang lagi. Ini ada 2 klip ya di sebelah kiri reservoir, pastikan terpasang untuk keduanya ya, 2 klipnya agar kencang. Nah, kita pasangkan lagi secara pelan-pelan. Oke, di sini kita menggunakan radiator super flush ya. Jadi fungsinya untuk membersihkan sisa-sisa karat atau korosif yang ada di dalam mesin ya. Jadi ada himbauan juga, jadi untuk kondisi air radiator atau cooling yang sudah ekstrim, kalau bisa jangan menggunakan ini ya, karena kalau menggunakan ini nanti kerak yang di dalam mesin itu akan keluar semua. Nah, nanti dia kan akan keluar dari sini ya, untuk regulator ya, naik ke atas, karena kotoran itu terikut atau ikut mengalir ya, jadi nanti tersumbat di radiator bagian atas. Jadi coolant atau air radiator nanti nggak bisa turun, jadi malah nanti kita akan mengalami overheat untuk mesinnya, karena aliran atau sirkulasi coolant tidak tidak normal lah, tidak wajar. Oke, langsung kita isikan saja untuk super flash ini. Oke, langsung saja kita isikan ya untuk radiator flashernya ya. Kita isikan pelan-pelan, jangan sampai ada yang tumpah ya. Warnanya bening ya, teman-teman bisa lihat. Oke, teman-teman bisa lihat ya, untuk posisi levelnya dia masih kurang nih. Nah, kita nanti tambahkan lagi air biasa ya. Oke, kita tambahkan air biasa sampai air radiator ini penuh ya. Oke ya teman-teman, untuk levelnya sudah penuh. Setelah itu kita lakukan langkah berikutnya adalah menghidupkan mesin ya. Menghidupkan mesin tapi dengan kondisi cap radiator tetap terbuka ya, tidak usah kita tutup, tetap kita buka. Nanti kita hidupkan selama kurang lebih 10-15 menit dengan RPM antara 800 sampai 1000 ya. Ini kalau bisa 1000 lah, kita untuk agar lebih cepat mencapai temperatur. Kemudian regulator di sini juga terbuka secara penuh ya, ini nanti benar-benar full sirkulasi ya. Oke teman-teman, ini sudah kita hidupkan ya untuk mesinnya ya. Kita lihat kondisi radiatornya. Nah, pada saat kondisi engine hidup ini langsung berkurang air radiator ya, karena dia masih bersirkulasi.
Oke, kita hidupkan 10-15 menit ya, kita tunggu sampai benar-benar bersirkulasi ya. Itu bisa kita pastikan kalau fan-nya ini sudah aktif ya, itu tandanya kondisi mesin sudah panas dan fan sudah muter. Itu bisa diartikan bahwa regulator sudah membuka penuh, di jalurnya sudah melewati radiator. Oke teman-teman, ini adalah busa ya, busa atau kandungan udara yang ada di dalam engine. Jadi teman-teman waktu ganti radiator dipastikan sudah tidak ada gelembung lagi di dalam sistem ya, karena gelembung ini dia mengandung udara dan ada oksigen, jadi nanti dia akan menyebabkan kavitasi erosi di dalam komponen ya, atau di dalam mesin. Nah itu nanti bisa menyebabkan inisial titik atau ada bintik-bintik. Nah itu nanti dalam waktu yang lama bisa semakin parah untuk kerusakannya ya. Jadi dipastikan lagi waktu penggantian coolant di radiator, setelah dibelah itu memang nggak ada gelembung-gelembungnya lagi. Nah ini sudah mulai hilang ya gelembungnya ya, masih ada kecil. Oke ya, langkah berikutnya ini adalah plug drain radiator ya. Nanti kita kasihkan seal tip sedikit di bagian ujung sini ya, nih ujung sini di pangkalnya ya. Jangan memberikan seal tip pada bagian threadnya atau dratnya, karena nanti malah akan mengganjal ya, karena ini bahannya dari plastik, takutnya keras dan malah nanti pecah. Jadi kita berikan sedikit di bagian sini aja ya. Oke, ini hasilnya ya, sudah kita tambahkan seal tip ya, di ujungnya ini kita tambah seal tip. Iya, jelas ya. Jadi jangan terlalu banyak untuk pemberian seal tip pada plug drain, karena nanti bisa menyebabkan pecah, karena ini ya terlalu penuh untuk rumahannya, jadi nanti malah nekan kemudian pecah. Antara dua sih, kalau nggak plugnya ya radiator yang bawah itu nanti bisa pecah. Aduh, beli meler, aduh. Oke, kalau sudah kita pasang ya untuk plug drainnya ya. Ini kita tadi menunggu ya sekitar 20 menit untuk pemasangan sambil menunggu kondisi radiator dingin ya. Jadi untuk teman hati-hati, dipastikan sebelum menyentuh bagian radiator dipastikan bahwa kondisi sudah dingin. Oke ya, kita akan memulai proses untuk pengisian radiator ya. Di sini saya menggunakan merek Jumbo. Harganya cukup miring ya di pasaran ya. Sebenarnya untuk tipe dari coolant sendiri ada banyak di pasaran, tergantung kita seleranya mau pakai yang mana, karena rata-rata untuk komposisinya sendiri tidak terlalu jauh berbeda ya, kecuali harganya yang mahal mungkin ada nilai plusnya untuk dia titik beku atau titik didihnya mungkin agak sedikit berbeda, atau cairan deterjen atau lubrikasinya mungkin agak sedikit berbeda. Oke, langsung saja kita isi ya.
Oke, diisi pelan-pelan ya teman-teman, jangan sampai tumpah. Ini kita pakai ya warna hijau ya, sebelumnya warna merah. Jadi sebenarnya banyak teman-teman yang mempermasalahkan warna ya. Jadi sebenarnya untuk warna ini nggak terlalu masalah ya. Yang penting adalah komposisinya dan seberapa besar dia mampu memberikan cooling system atau pendinginan yang baik ya di mesin Toyota Agya ini. Dan info juga ya, tadi saya lupa menyampaikan, untuk kapasitas sendiri untuk coolant di Agya ini kapasitasnya adalah sekitar 4-5 liter ya, 4-5 liter. Jadi kalau teman-teman beli biar enggak mubazir, mungkin ya bisa beli satu jerigen yang 5 literan. Ya, sudah mau hampir penuh ya. Oke, kita isi juga untuk tangki reservoirnya ya. Oke teman-teman, setelah kita isi penuh ya, kita tunggu sampai gelembung di bibir radiator ini hilang ya. Kita lihat masih terus bermunculan. Ditunggu sampai benar-benar busa atau buihnya itu sudah hilang ya, karena untuk mencegah gravitasi ya di dalam cooling system yang bisa mengakibatkan kerusakan di dalam sistem itu. Oke teman-teman, ini setelah kita tunggu kurang lebih 20 menit ya, gelembung sudah tidak muncul lagi. Sudah kondisi seperti ini, berarti untuk proses penggantian coolant radiator sudah selesai. Oke, semoga
yang saya share ini bermanfaat untuk teman-teman semua di seluruh Nusantara. Silakan di subscribe, like dan komen, dan silakan di share agar kita semua bisa melakukan penggantian coolant secara mandiri. Oke, terima kasih. Salam satu aspal.